Jadi banyak banget nih Bang Sangat framing gitu ya. Iya, kuliah di Arab berarti langsung Wahabi. auto jadi Wahabi. Nah, itu gimana nih? Kami tidak pernah mengajak kalian untuk berpindah ke pemahaman kami. Tidak pernah, wallahi. Kami datang ke sini meninggalkan anak istri kami untuk dakwah. Masya Allah. Allah. Ya orang banyak ngomong Wahabi betul. Nggak tahu apa Wahabi itu. Tahu apa itu Wahabi? Betul. Beasiswa per orang itu sampai mereka selesai 4 tahun atau 5 tahun itu hampir 1 M. Per orang. Itu per orang ya? Per orang itu udah termasuk biaya tinggal, biaya asrama, makan, jajan, tiket pesawat, kesehatan semua. Lari dan naik sepedaan teman-teman. Ini larinya nggak lari dari kenyataan ya? Alhamdulillah. Berat kayaknya ya. Berat kalau lari dari kenyataan gitu mungkin kan. ini perihal para jomblo, Abu. Insyaallah. Podcast Faida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa kembali hadir ngobrol santai ringan penuh faedah ilmu tentunya di podcast Faedah Sunnah Muhammad. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol seru bersama dengan narasumber kita yang insya Allah juga sudah hadir di sini dan kita akan membahas tentang permasalahan yang menarik dan tentunya hari ini Ana ditemani oleh salah satu partner Ana. Beliau adalah salah satu mahasiswa juga ya. Kayaknya gak usah kita sebutin lagi siapa dia, langsung aja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk koas. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar terus ya. Amin ya Allah. Nah, hari ini insya Allah kita akan ngobrol sama Novel juga dan kita juga sudah kedatangan 2 bintang tamu ya. Insya Allah ini kita bakal ngobrol ya sama 2 orang mahasiswa yang tentunya saat ini masih terus belajar dan aktif di salah satu universitas besar yang ada di Saudi Arabia. Kita sudah kedatangan Suja dan Abu Asfer. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayaknya muka-mukanya cerah semua ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sesuai dengan auranya mungkin ya. Betul banget. Masya Allah. Oh iya. Gimana nih kabarnya Suja? Alhamdulillah sehat Abu Asfer. Alhamdulillah sehat Ya. Ada Berarti ini masih dalam rangka cuti atau mungkin sudah persiapan prepare mau balik ke Madinah atau ke Saudi Arabia? Kalau Suja sendiri? Lagi prepare insya Allah. Lagi prepare, Masya Allah. Abu Asfer juga sama begitu ya? juga sama. Alhamdulillah. Jadi kita panggil Abu berarti ada yang lebih tua dari kita. Masya Allah. Paling tua kayaknya. Paling tua Paling ya. tua, Masya Allah. Iya betul. Dan tentunya kita di sini kenapa kita mengundang narasumber kita di hari ini ya? Betul. Karena berhubungan ini sesuai dengan requestan dari para netizen. Netizen ya. Jadi ada yang minta nih, Bang di ini dong di Japri dong teman-teman yang kuliah di Madinah untuk dikulik mungkin lebih dalam Iya, ya. betul, Gimana cerita keseruan belajar di Saudi Arabia? Mungkin kita sudah penuhi sesuai dengan permintaan antum semua yang sudah setia menonton kami di YouTube channel. Mungkin langsung aja nih dengan pertanyaannya. Untuk siapa dulu nih kira-kira? Waduh kayaknya yang paling tua dulu. Yang paling tua. Boleh. Yang paling tua dulu nih. Gimana nih sama suasana belajar di Tabuk ya? Tabuk. Di Universitas Tabuk memang namanya. Itu tepatnya di provinsi atau Emang di provinsi Tabuk itu dia kalau masafahnya ya, jaraknya itu dari Tabuk ke Mekah itu mungkin 8 jam. 8 jam atau 9 jam. melalui jalur darat. Melalui jalur darat ya. Oke. Kalau dari Tabuk ke Madinah sendiri itu mungkin 5 jam kita lewat Yanbu'a. Ya. Lebih dekat kayak dari Lewat Madinah pantai. ya. Lewat pantai ya. Tapi kalau mau ke Yordan setengah jam. Masya Allah. Perbatasan berarti. Perbatasan. Perbatasan Jadi berarti. lebih Ujung ya. dekat dengan negeri Syam. Masya Allah. Masya Allah. Berarti ini kalau habisin waktu langsung ke negara Yordania. lain. Ke Boleh dong Yordania. ke Yordan ya. Mungkin bisa ngajak Sujak nanti. Masya Allah. Insya Allah. Allah yasir. Amin ya Rabb. Nah, boleh diceritain nggak sedikit gimana awal mula kepengen atau bisa masuk ke dalam Universitas Tabuk? Mungkin bisa sedikit di-share sama teman-teman kita yang ada di sini. Tayyib. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awal mulanya ya, Masya Allah. Ini mungkin cerita yang sangat unik. Karena memang pada dasarnya ini ada pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala terutama. Jadi pada saat itu
ana posisinya masih mengajar di suatu lembaga yaitu di Bogor. Yang nama lembaganya Masya Allah mungkin antum sudah ada tahu, itu Ma'hadus Syatibi, yang mana ma'had tersebut memang dipimpin oleh roja, maksudnya memang ma'hadnya roja gitu. Nah, alhamdulillah qadarullah pada saat itu ana mengajar dengan teman ana yang Masya Allah beliau mungkin melihat ini, beliau yang mempunyai akun tweet sunnah. Kita dulu ngajar bareng dan beliau baru merintis akun tweet sunnah dan Anda mencoba Peruntungan. mencoba mengobrol dengan salah satu dosen di Tabuk melalui chat. Awalnya iseng sih, karena memang ana juga pada saat itu sudah berumur 25 tahun, tamam. Afwan, 25 tahun. 25 ya. 25 tahun. Kalian hampir betul Ana ya. ingin Kita mau mencoba buktiin sama karena ana KTP-nya. pikir Tua sekali 55 tahun tua banget ya. Lebih muda nih ya. Masya Allah. Taib. Tapi kalau buka PC kayaknya rambut putih semua. Asli. Taib. Jadi pada saat itu karena melihat UIM itu tidak boleh melewati 5 tahun, batas 5 tahun untuk mendaftar ya. Iya, ijazah ya. Ijazah. Masya Allah. Jadi anak kira anak sudah terlalu tua untuk mendaftar ke Saudi Arabia. Tapi qadarullah memang Allah berikan jalan. Pada saat itu anak mencoba mengechat salah seorang dosen. Beliau dosen di pasca sarjana, magister, jurusan edukasi. Tadrib muallimin. Jadi memang awalnya chat assalamualaikum syekh, waalaikumsalam warahmatullah dengan bahasa Arab ana yang Masya Allah sangat berantakan pada saat itu karena memang kurang ta'awud ya, memang jarang dipakai karena memang ana juga lulusan i'dad lughawi jadi masih standar banget gitu. Jadi pada saat itu ana chat syekh ada enggak masih bisa dibuka peluangan untuk anak seumuran anak 25 tahun. Dan ini umur yang sudah mungkin dikatakan tamamnya dewasa untuk zawaj gitu kan. Udah mature ya. Dan anak memang pada saat itu sudah mutazawij. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah beri jalan dan Masya Allah anak makbul di sana dan alhamdulillah itu semua atas izin Allah dan juga berkat bantuan beliau juga. Qadarullah. Seperti berarti berawal dari sebuah chat. Iya, Berawal dari sebuah chat, udah kayak Masya cinta Allah. aja ya. Berawal dari sebuah chat gitu Iya, kan. berawal dari sebuah chat, lama-lama pendekatan pada akhirnya menanyakan apakah masih ada peluang untuk bisa belajar di usia yang sudah 25 masuk tahun. ke lebih mature ya, Mature. bilang ya. Tapi alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Atas izin Allah mudahkan semuanya. Memang kalau niat baik itu Noval Betul memang banget. Allah bantu ya insya Allah. Insya Allah. Nah kalau Suja sendiri nih mungkin kita udah sedikit banyaknya tahu ya. Mungkin bagaimana penjelasannya cerita di sana. Nah kita pengen tahu nih awal mula juga nih dari Suja sendiri. Kenapa sih bisa tertarik pengen belajar di Arab? Karena kan di Indonesia kan ada juga fakultas-fakultas yang mendukung Betul. untuk kita belajar tentang agama Islam. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada saat itu Ana memang nggak serius coba-coba tes Madinah gitu. Ana pada saat itu 2016 Ana pergi umrah sama Ustadz Harith Abu Naufal Allah yahfadhu. Jadi Ana coba main-main ke kampusnya bang. Ana lihat Masya Allah belajar di sini Masya Allah, fasilitasnya Masya Allah, dan dekat dengan Nabawi Masya Allah, sebuah nikmat gitu ya. Jadi pada saat itu memang pada saat tes memang anak nggak ada persiapan gitu. Jadi kita muqabalah, ya, interview langsung dengan syekhnya. Alhamdulillah pada saat itu anak udah ada cuman bermodalkan bahasa Arab dasar dan beberapa juz hafalan Al-Quran, tidak banyak. Kemudian syekhnya tanya dengan beberapa pertanyaan yang memang pada saat itu anak salah menjawabnya. Cuman semangat anak itu yang kadang syekh nih lihat. Anak yakin dengan jawaban anak itu, padahal anak salah gitu. Sampai-sampai syekh itu panggil Ustadz Harith, ya Harith, talib int, apakah ini muridmu gitu? Atau dipanggil Ustadz Harith gitu kan? Kemudian iya, dia baru belajar, dia insya Allah akan mulai belajar pelan-pelan dari dasar. Jadi syekh itu mulai berpikir gitu. Karena pada saat itu anak itu udah hampir keterima di sekolah kedinasan gitu.
ikatan dinas gitu pada saat itu di Jakarta. Yang iming-iming gajinya itu luar biasa, masya Allah. Tapi setelah istikharah, musyawarah dengan keluarga, alhamdulillah kata Umi, Bismillah, kita fokus di sana, kita berdoa, kita tunggu. Memang 2 tahun nunggunya bang, masya Allah. Kita tunggu. Lumayan lama ya 2 tahun ya. 2 tahun. Rata-rata berarti 2 tahun ya. Paling sudah ya? cepat 2 tahun. Paling cepat 2 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun bahkan. Masya Allah. Jadi memang perlu kesabaran ekstra. Ya, betul. Subhanallah. Jadi pada 2018 alhamdulillah nama anak keluar dan anak keterima di Jamiah Islamiyah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahnya. Berarti bisa dibilang semuanya untuk masuk ke ke universitas besar seperti Universitas Islam Madinah butuh perjuangan yang ekstra. Kesabaran Juga. Betul banget kesabaran. Antum sendiri gimana nih? Aduh, masih ini juga sabar? Cukup sabar nih. Tadi kan kita udah denger nih Bang tentang kayak mana kesan pertama ya. Kayak mana masuk ke sana. Itu mungkin ada beberapa dari netizen juga, ada beberapa dari orang-orang mau bertanya nih kira-kira kayak mana sih kriteria-kriteria bisa diterima di kuliah di Madinah ataupun di Tabuk ya. Tabuk dulu atau Madinah Tabuk dulu? dulu atau Tabuk Madinah dulu ya, yang lebih tua ya. Oh, siap. Ya, Gimana mungkin sih yang agak lebih tinggi gitu ya? Iya. Betul. Gimana sih kriteria Sebenarnya rendah gitu ya. Enggak, karena memang Tabuk ini masih majhul. Orang jarang tahu gitu. Iya. iya, Jadi iya, harus betul, diperjelas malam ini. Iya, sama beliau. harus di-up lagi ya. Iya. Betul. Sebenarnya ya agak sulit ingin menjelaskan Tabuk ini sendiri. Bahkan kita dibingungkan dengan ya kabar-kabar yang majhul itu. Karena Contohnya? memang kadang-kadang dia keluar pada saat yang memang orang itu tidak nyangka gitu, dia keluar infonya di Sajilmi ya. Tapi memang pendaftarannya sangat simpel. Itu pendaftarannya cuma syahadah. Syahadanya 30 juz. Tsanawiyah enggak. Syahadah Ijazah. ijazah. Syahadah ijazah SMA dan juga dengan paspor itu aja. Itu doang. Cuman Berarti itu modalnya itu doang. Itu doang. Enggak harus ada hafalan, Enggak harus ada enggak harus hafalan, bisa bahasa Arab. enggak harus bisa bahasa Arab. Bahkan memang kita ada yang dari nol banget. Jadi nggak ada web gitu. Misalnya kalau Jamiah Islamiyah hari kita ada web. Ada web untuk mendaftar. Kita upload berkas dan lain-lain. Kalau Ada webnya, tapi kadang-kadang ketika dibuka web itu khusus untuk orang-orang Saudi. mewakilin penduduk Arab Saudi mewakil, gitu. untuk lokalnya bukan ya. khusus untuk Pelajar dari luar negeri. Benar gitu ya. ya. Iya. Jadi memang lebih ke anak-anak Saudi sih. Karena jumlah kita aja cuma 200-an kayaknya. Kalau sekarang bukan 200-an ya, udah kurang karena Khirijun itu apa namanya para alumni itu udah kayaknya udah kemarin ana lihat beberapa kayaknya 100 lebih sekian mahasiswa. Nah, ini ada yang nanya Asing. juga nih di komentar. Iya. Kira-kira kalau kita belajar di Madinah atau di Tabuk situ dapat ijazah nggak sih di akhirnya? Pasti ya, insya Allah. Ya pasti, ya. dapat. Pasti karena diakui ya. Iya, Karena memang ana juga udah ada yang khirij itu Ustadz kita Ustadz Umar Abdul Bari. Mungkin huwa yusyahid hadza. Jadi itu ada syahadahnya dititipkan ke ana pada saat itu. Karena beliau memang pada saat itu safar ada syahadahnya. Ada ijazahnya. Ijazah. Nah, berarti buat teman-teman nih nggak usah khawatir lagi ya bahwasanya kalau nanti mau belajar di sana mungkin pernah dengar juga soalnya Anda pernah dengar di Noval ketika belajar sana tuh ijazahnya nggak dapat Gitu. Nah, ada beberapa tempat-tempat atau fakultas-fakultas yang memang mereka belajar cuma untuk nuntut ilmu doang. Jadi nggak ada ijazah ya, Iqbal tanpa menerima ijazah. Nah, mungkin itu kalau itu mulazamah di Masjid Nabawi. Ya, itu tidak dapat syahadah. Mereka belajar beda-beda ya. freelance gitu. Asal ada syekh, mereka talaqi sama syekhnya, ya cuman itu. Mereka tidak ada lembaga. Oh, tidak ada lembaga. Masya Allah nih berarti sudah dapat info yang lebih jelas dan akurat, Lebih clear ya. langsung dari dua narasumber kita yang ada di sini, yang memang salah satu mahasiswa aktif di Universitas Islam Madinah dan juga Universitas Tabuk. Nah, mungkin Selanjutnya Nova- tadi gimana? kita kan udah ngasih kriteria ke Iya. Abu Asfer. Asfer ya. Sekarang kita ke Suja ya. Gimana Boleh. kriteria untuk gimana sih cara bisa keterima di Islam Madinah? Ada poin penting ya yang harus benar-benar dicamkan gitu. Iya. Bukan orang-orang yang cerdas sekali yang keterima di Jamiah Islamiyah. Belum tentu. Dia sudah hafal 30 juz, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia belum tentu keterima. Soalnya yang tes barengnya itu dia itu udah hafal 30 juz. Dia pandai bahasa Arab, bisa baca kitab. Tapi memang qadar Allah, kata Syekh, antum untuk apa belajar di sini? Antum sudah bisa berdakwah gitu. Oke. Jadi memang ada orang-orang
Bahkan kalau negara-negara Jepang, Amerika itu mereka al-tul langsung keterima karena dibutuhkan dakwah di daerah tersebut. Contoh misalnya kita di Papua, orang-orang di Papua mungkin akan lebih mudah untuk keterima di situ. Karena tujuan mereka memang menyebarkan dakwah Islam. Masya Allah. Gitu. Jadi kriteria itu mereka asal mau belajar, oke, selesai. Intinya itu, mereka mau taat peraturan, mau belajar, clear masalahnya. Nggak dipermasalahkan berapa hafalan kamu, berapa hafalan hadis kamu, enggak. Berapa gimana bahasa Arab kamu, enggak. Intinya kamu mau belajar di sini, kamu mau sungguh-sungguh ikut peraturan di sini, kami beasiswa. Kami terima antum. Cuman itu kriteria penting. Dan satu lagi doa. Itu yang paling penting. Yang harus diingat ya. Iya, itu yang paling penting doa. Karena niat, usaha, kalau nggak ada doa sama aja. Nonsen ya, nggak ada hasil. Doa itu hisnul muslim. Iya betul. Itu intinya berarti itu. memang udah cukup jelas nih Novel ya. Artinya Ana baru dengar nih dan bahkan merinding ketika mendengar visi misi dari universitas ini sendiri adalah untuk mendakwahi semua negara yang ada di penjuru bumi. Iya. Jadi berarti sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut ya. Kalau misalkan kayak Amerika, Jepang kan memang butuh sekali pendakwah. butuh sekali dakwah. Penyebaran Islam Betul. Iya. Beda mungkin kalau kita sekolah dulu ya, cuman untuk dapat ijazah, terus kita naik tingkatan, terus ya udah kita mengakhiri dengan mencari pekerjaan atau dan sebagainya. Nah, mungkin ini sesuatu yang menarik juga nih untuk kita pengen tahu lagi tentang sedikit banyaknya tentang bagaimana kuliah di sana. Nah, kadang merasa seperti ini enggak kalau misalnya kita belajar di Madinah. Apakah dengan kita belajar seperti Suja nih yang udah terbang langsung ke Madinah akan dicap sebagai Wahabi? Tanda kutip ya. Wahabi ya. Tanda kutip ya. Jadi ini banyak banget nih Bang framing gitu ya. Iya, kuliah di Arab berarti langsung Wahabi. Auto jadi Wahabi. Nah, itu gimana nih? Jadi sedikit ya. Jadi kan ada suatu perkataan yang memang unik ya kita pakai untuk tema saat ini. Tak kenal maka tak sayang. Masya. Kalau pepatah Aceh, jak betroh kalian beduh biar goma sakit hati. Ini sutradaranya harus diterjemahkan. Ada translate-nya gitu. Translate ya. Ada Jadi, translate-nya. Mereka yang kowar-kowar kayak gitu, mereka nggak kenal gimana Arab Saudi. Mereka nggak kenal gimana penduduk Madinah, penduduk kota Mekah. Tempat Rasulullah SAW diwafatkan, mereka nggak tahu. Mereka cuma dengar di media, netizen, cuman itu mereka bermodalkan. Dan mereka pun, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Jadi ketika kita mengatakan kepada orang-orang si fulan, sesat si fulan Wahabi, kita ada pertimbangan di akhirat nanti. Kita ditanya, kita dicatat sama malaikat. Apakah kita sanggup mempertanggungjawabkan? Jangan-jangan nanti amalan kita diambil sama dia. Subhanallah. Penting ini. Gimana Abu Azfar keadaan di sana? Benar kayak Kalau di Tabuk sendiri perkataan gimana? orang-orang itu? Kalau di Tabuk apakah begitu masuk di universitasnya langsung dicap sebagai Abu Asfar Wahabi. Masya Allah. Ini sangat istihza ya. Kalau niatnya untuk menjatuhkan seseorang. Tapi alhamdulillah ini Ana sedikit ingin bercerita ya. Pengalaman dulu Ana pernah masuk ke suatu lembaga. Ya, kita tahu Lipia Aceh ya. Yang mana Lipia Aceh ini fara' min Jamiatil Imam Su'ud dan fara' dari Lipia Jakarta. Cabang ya, Cabang. Fara' itu cabang. Ya, fara'un itu cabang. Nah, ketika kita masuk di Lipia ini, kita diajarkan dari sifar, dari nol ya. Dan kita masuk itu tidak ada yang namanya fulan berpemahaman itu, fulan berpemahaman ini, fulan berpemahaman seperti ini, tidak ada. Tadi jadi artinya nggak lihat background seseorang. Tidak melihat background seseorang sama sekali. Mereka masuk ala tul, langsung masuk. Karena memang pada saat itu juga Lipia masih sedikit ya. Dan memang merekrut mahasiswa-mahasiswa. Itu mereka dibangun setelah tsunami ya, yang masya Allahnya kita diberikan mukafa'ah syahriyah ya, jajan ya, jajan bulanan, uang jajan bulanan. Kalau jajan nanti perspektifnya lain. Ya, bahaya juga ya. Oke. Terus uang saku per bulanan, uang saku bulanan, terus juga dikasih buku-buku yang mana kita semua itu
ditanggung oleh mereka. Yang mana ini bantuan adalah dari Saudi Arabia. Fara' min Jamiatil Imam Saud, berarti cabang dari Universitas Imam Saud di Riyadh. Masya Allah. Masya Allah kan. Jadi semua background ada di situ, semua dari kalangan ada di situ. Bahkan yang memang sangat menentang sekali pemahaman ini, yang mungkin kita yang mungkin kalau dibilang itu Wahabi, di situ ada orang yang memang sangat menentang sekali. Tapi dia nyaman di situ, dia diberikan tanbihat. Bahkan seorang syekh pernah mengatakan kepada kami, karena beliau tahu ya, ada di antara kami itu kritis, sering mengkritisi, maksudnya bukan kritis, sering mengkritisi dosen dengan pemahaman yang berbeda. Ketika misalnya dosen menyampaikan, apakah itu dibenarkan dosen? Seperti itu. Karena memang berlawanan sekali. Jadi dosen pernah mengatakan, syekh kami pernah mengatakan, kami tidak pernah ya mengajak kalian untuk berpindah ke pemahaman kami. Tidak pernah, wallahi. Kami datang ke sini meninggalkan anak istri kami untuk dakwah. Yang kami ketahui bahwasannya apa yang kami belajar, yang mana kami ambil ini dari manba'nya, dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya kalian mau mengambil, silakan. Falyatafaddalu mashkura. Kalau kalian tidak mengambil, kami tidak memaksa sama sekali. Dan kami wa ana bari'um minkum, dan saya berlepas diri atas kalian. Kalian belajar di sini hanya mengambil mukafa'ah saja, terserah. Kalian cuman mengambil faedah untuk bahasa Arab, terserah. Yang penting kami telah menyampaikan, sehingga ketika di yaumul qiyamah, ketika ditanyakan kepada kami telah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ke atas kalian. Jadi kami berlepas diri. Sampai seperti itu, karena memang sebagian teman-teman itu dia kadang-kadang ngomongin di belakang. Ya, betul. Padahal dia tahu ini jamiah. Antum kalau memang gak mau masuk, ngapain masuk? Iya. Gak ada paksaan. Gak ikrah fiddin. Bahkan mohon maaf ya, banyak kadang-kadang itu menjadi pelarian karena di situ ada mukafa'ah. Betul. Kuliah gratis, ruang ber-AC, dapat uang jajan. Niatnya udah salah berarti ya. Jamiah mana yang memberikan fasilitas seperti itu? Aceh pun tidak memberikan fasilitas seperti itu. Tapi ini dibagikan kutub setiap naik semesternya, mustawanya, diberikan kitab. Bahkan ya kalau saya melihat para dosen ini karim semua. Bahkan ada yang nilainya 59 ditambah 1. Sehingga dia bisa najah. Sampai seperti itu. Sebegitu mereka mempermudah segala urusan mahasiswa. Betul banget. Nah, jadi mungkin ana pikir kalau ada orang seperti itu sudah masuk ke lembaganya Saudi Arabia tapi tetap mengomentari, mungkin ana rasa fulan ini kurang bersyukur kepada Allah. Karena memang bahkan ada yang tadinya dia pernah belajar di pesantren tapi dia masih pasif dalam berbahasa Arab. Ketika dia masuk ke lembaga tersebut dia sudah bisa berbahasa Arab. Apakah itu bukan suatu faedah? Bukan lagi faedah. Fawaid kathirah. Lebih banyak double ya. Berlipat-lipat ya. Dia sudah bisa berbicara, tapi ada suatu ketika memang di Facebook itu ada beberapa yang sering mengkritisi Ustadz. Beliau bilang, Ustadz, pemahaman seperti ini salah dan tidak bisa dibawa di Aceh. Ke Aceh pemahaman seperti ini. Bahkan akhirnya beliau juga mengatakan, jadi antum untuk apa antum masuk ke Libya? Kalau antum hanya ingin menyerang kami, untuk apa? Iya. Jadi memang kalau memang antum, jadi memang alhamdulillah tidak ada yang namanya paksaan dalam lembaga ini, apalagi di Saudi ya, masya Allah. Mungkin Syuja, masya Allah lebih tahu tentang hal itu. Jadi kembali ke yang Wahabi tadi ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu Wahabi sebenarnya. Apa sih Wahabi itu? Betul banget. Kan? Kita harus tahu dulu. Ya orang banyak ngomong Wahabi, nggak tahu apa Wahabi itu. Tahu apa itu Wahabi? Betul. Jadi Wahabi itu ada. Wahabi itu lahir pada tahun 200 Hijriah. Pencetusnya Abdul Wahab bin Rustum. Ingat ya, Abdul Wahab bin Rustum. Itu pada tahun 200 Hijriah. Dan pada tahun 400 Hijriah ajaran beliau disesatkan memang oleh ulama Ahlus Sunnah pada saat itu. Karena apa? Ajarannya yang pertama, memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan itu yang diperangi oleh Arab Saudi. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, orang Wahabi ini.
yang dipimpin oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Dan pada tahun 1200 Hijriah itu lahir seorang pahlawan di Arab Saudi, pahlawan dan juga ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad Abdul Wahhab nama ayah beliau. Syekh Muhammad. Seandainya Wahabi ini disanding yang mereka inginkan untuk Arab Saudi saat ini, yang jelas Muhammadi bukan Wahabi. Iya. Penisbatannya Pada kan? nama ya. Iya. Wahabi. Syekh di mata orang-orang Arab Saudi ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau adalah seorang pahlawan yang sebab beliau juga setelah fadl dari Allah Subhanahu wa taala berdiri Arab Saudi dengan Pangeran Saud pada saat itu. Cikal bakalnya Arab Saudi. Jadi setelah beliau seorang ulama, beliau juga pahlawan di mata orang Arab Saudi. Dan beliau tidak memiliki pemahaman yang mereka camkan itu, yang mereka katakan mengkafirkan orang muslim. Arab Saudi ketika memberikan bantuan, coba abang lihat. Mereka nggak pandang bulu. Benar. Semua di Indonesia diberikan bantuan masjid, Quran. Orang-orang Palestina, orang-orang Suriah dibantu, nggak pandang bulu mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, subhanallah, rahimahullah taala. Itu yang penting. Kayaknya pembahasannya berat banget ya. Jadi salah mereka mengira itu. Iya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau adalah orang yang bermadhab juga. Nggak seperti mereka katakan Wahabi nggak bermadhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bermadhab. Mazhab beliau Hambali. Dan kita di Arab Saudi kita belajar 4 madhab. 4 mazhab ya. Fiqhul Muqaranah. Ada kita belajar Syafi'i. Dan di bagian fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi itu ada 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Mereka nggak gini, masya Allah, metode belajar di Madinah itu luar biasa, masya Allah. Tentang perkara A, dalilnya ini. Tapi lebih dekat ke pendapat Imam Syafi'i. Dosen yang mengatakan gitu, karena Imam Syafi'i berdalilkan dengan dalil ini. Pendapat yang B, permasalahan B, ini lebih kuat kepada perkataan Imam Hambal karena dalilnya ini. Jadi kita terbuka belajar di sana, Bang. Kita nggak mesti dipatokin harus Syafi'i. Betul. Atau harus ikut Hambali. Iya. Karena banyak banget, Bang. Teman-teman itu mengira Arab Saudi itu Hambali banget gitu loh. Jadi Hambali banget gitu loh. Nah, ini gimana nih klarifikasinya? Kalau memang itu di majelis di haram itu nggak ada syekh-syekh yang mengajarkan kitab Syafi'i. Ya. Pasti ya. Ya, dosen-dosen kita juga mereka memang mengatakan pendapat ini lebih kuat pendapat Imam Syafi'i karena dalilnya ini. Kalau saya pada permasalahan ini saya lebih condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Karena dalilnya ini. Intinya rujuk terakhirnya semua kepada Al-Qur'an dan hadis dan sunnah. Rasulullah SAW. Baik, ini menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, Noval. Menarik. Nah, jadi setelah mendengarkan 2 cerita tadi, gimana nih? Tertarik mau berangkat ke sana? Aduh, kayaknya tertarik nih, Bang. Tertarik banget. Kayaknya tertarik nih lu. Karena udah memenuhi kualifikasi juga ya. Jadi sebenarnya untuk daftar ke sana tuh nggak sulit ya, ribet ya. Justru malah banyak Allah mudahkan caranya dengan kita ingin bersekolah di sana atau menunjang ilmu agama yang baik dan benar di sana ya. Selagi niat kita juga harus kita luruskan dulu nih. Kita mau niat untuk belajar mencari ilmu ataukah mendapatkan mukafaahnya aja ya. Jadi harus bisa dibedakan nih ya, sahabat Sunnah Muhammad, harus dibedain nih niatnya ketika mau belajar itu buat apa sih tujuannya? Apakah nanti pulangnya akan mentahzir sana sini atau bahkan mau membalikan keadaan atau membalikan sebuah fakta, karena sampai hari ini di sana banyak banget orang-orang yang membuat sebuah fitnah bahwasanya negara Arab Saudi sudah memberikan keleluasaan kepada warganya untuk bisa membuka auratnya seluas-luasnya, sudah mengadakan konser musik. Nah, ini mungkin yang harus kita luruskan lagi ya, bahwasanya nggak semua di Arab itu bisa jadi patokan untuk standar kebenaran. Setuju nggak sih? Setuju. Nah, mungkin kalau Abu Asfer sendiri nih, ada cerita pengalaman unik nggak selama belajar di sana? Apa tuh? Dulu kita pernah daurah 4 mazhab. Masya Allah. Kewalahan nggak? Terbukti lagi. Bahwasanya Arab Saudi itu nggak fanatik ya. Tidak fanatis, tidak ta'assub pada satu mazhab. Dari Indonesia, man minkum minal Indonesia. Kami dari siapa yang orang Indonesia katanya. Kami angkat tangan. Cuma beberapa orang doang kan. Indonesia kita cuma 4 orang. Masya Allah, Abu Amar ya. Terus yang kedua dari yang dari madhab Maliki. Angkat tangan.
banyak Afrikiun, ya, orang-orang Afrika. Yang madhabnya Imam Abu Hanifah, angkat tangan, orang-orang Bangladesh, India, Pakistan. Kan? Pada saat itu kita dicoba untuk menjelaskan bagaimana fikih yang kita pegang di Indonesia. Itu fikih Imam Syafi'i. Kitab fikih Syafi'i apa aja yang antum belajar? Ya, dulu kita belajar fikih kitab Abu Syuja' itu Matan Nabi Syuja'. Matan Nabi Syuja', apa namanya? Matan Taqrib. Ya? Matan Taqrib, ya. Al-Ghayah wa Taqrib. Itu dasar fikih mazhab Imam Syafi'i. Setelah itu ada lagi namanya kitab Ghayatul Ikhtisar fi Madhab Syafi'i. Ini kitab syarah penuh daripada kitab Matan Taqrib tadi. Nah, setelah itu ada Fathul Qarib dan selanjutnya. Dan di situ kita dijelaskan, baik, kalian masing-masing buat kelompok, ini madhab fulan, ini madhab Imam Syafi'i, ini madhab Abu Hanifah, ini madhab Imam Malik, ini madhab memang pada saat itu nggak ada yang pegang madhab Hambali, karena soalnya kita pelajari pada saat itu Raudhul Murbi', ya, Raudhul Murbi'. Memang itu khusus untuk kita untuk mempelajari madhab Imam Hambali. Jadi itu kan biasanya orang-orang Saudi, ya, Hambali. Betul. Jadi karena kita tulabul minah, jadi kita cuma 3, Syafi'i, Hambali, Maliki. Dan Masya Allah, berarti di sini tidak ada yang namanya kata-kata ta'assub. Ya. Tidak ada kata-kata ta'assub. Dan juga ana pernah pada saat itu ana sholat bareng teman. Teman Bangladesh ana maju, dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kira sekali, nyatanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana mau melarang, kata temannya, da'hu katanya, tinggalkan dia, biarkan saja dia. Sata'rif indama tasil fi marhalati syariah. Kamu akan paham ketika kamu mempelajari ilmu syariah. Itu madhab Imam Hanafi, qomatnya seperti adzan. Tapi bedanya saja ada qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Merinding. Jadi saya pernah merinding. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana dengan diri ini yang tidak tahu madhab Hanafi seperti apa? Jadi kita itu nggak mudah dalam memvonis seorang sesat itu, Bang. Nggak segampang kata-kata orang, Bang. Betul. Orang-orang ini mudah kali sesatkan orang, bilang orang sesat. Kita nggak. Kita justru malah di sana kita disibukkan dengan banyak kegiatan, banyak tugas yang harus diselesaikan gitu ya. Dan kita memang ketika orang-orang mengatakan orang-orang di Saudi itu suka mengkafirkan orang, subhanallah, kita nggak pernah mengkafirkan personally. Tapi amalan dia itu yang memang salah, kita harus tegur. Iya, betul. Kita harus nyampaikan, bahwasanya yang kamu buat itu salah, yang Nabi berbuat ini, yang benar gini gitu. Iya. Yang penting caranya kita menyampaikan. Cara penyampaiannya aja yang itu harus yang penting. Dibenerin lagi. Iya. Catatannya amalannya, bukan individunya. Bukan individunya. Nggak segampang itu untuk mengkafirkan orang. Masya Allah. Jadi memang Wahabi itu ada, penting nih, Wahabi itu ada, dan itu lahir pada tahun 200 Hijriah oleh Abdul Wahab bin Rustum, dan itu memang sesat. Pemikiran mereka itu mengkafirkan orang-orang muslim, mereka menjatuhkan pemimpin yang sah, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka mengatakan sifat Allah bahwasanya Allah memiliki wajah sama kayak wajah manusia. Dan itu yang kita perangi, Bang. Kita belajar akidah Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Itu yang kita pelajari di sana. Ya. Kita nggak pernah menyerupakan Allah seperti makhluk. Itu kita pelajari, Bang. Dan orang Arab Saudi itu paling benci ketika ada orang-orang menjatuhkan pemimpin yang sah. Itu yang dijaga di sana, akidah yang dijaga. Kita di sana harus taat kepada pemimpin yang sah. Kita di sana harus memuliakan harta seorang muslim, darah seorang muslim. Itu yang diajarkan di sana. Bagaimana kita bisa berdakwah, merangkul kaum muslimin, berdakwah kepada orang agar masuk Islam. Itu yang diajarkan. Jadi mereka harus betroh kalian bodoh, biar gomu sakit hati. Yeah. Mereka harus ke sana lihat kayak mana kejadian yang sebenarnya, Bang. Betul. Itu yang penting. Jadi kalau udah kenal, udah sayang mereka sama Arab Saudi, udah cinta, rindu. Tiap bulan harus balik ke sana umrah. Betul, Masya Allah. Jadi kangen ya. Iya. Kehidupan di Madinah, orang-orang bersedekah, subhanallah. Masya Allah ya. Setiap hari bisa kita lihat
orang-orang banyak berbuat baik, Iya. dan gak nutup kemungkinan juga ada orang-orang yang berbuat yang tidak baik. Mereka Karena itu ihsan, individunya ya. Iya. Masya Allah. Subhanallah. Terlepas ya dari orang-orang memang beberapa oknum yang memang itu. Ya karena Abu Jahal juga dari sana. Iya, itu yang tapi pada umumnya memang mereka ata. pada umumnya mereka masya Allah karim. Kirim. Masya Allah. Gimana nih Noval? Semakin menarik. Semakin Anda menarik dulu ya, itu semakin Abu, Anda dulu itu pernah juga yang pernah meluluskan anak itu Anda pernah diberikan hadiah pada saat itu ketika umroh 500 riyal. Masya Subhanallah. Itu kalau di kurs ke Indonesia 2 jutaan ya. 2 jutaan ya. 2 jutaan. Hada liwaladik wa zawjatik. Masya Allah. Dimasukin kantong. Mau nolak tapi langsung. Tapi sebenarnya mau. Di sana itu kita ada kawan-kawan kita tuh kadang-kadang ketika ngantri isi bensin tiba-tiba udah ada yang bayarin belakang. Sebegitunya Begitu baiknya ya. Dan orang yang udah bayar itu mereka nggak mau tahu, mereka langsung pergi gitu. Mereka itu betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi pengen tinggal di sana deh kayaknya Noval. Betul banget. Ini kan tadi ngomongin tentang uang gitu ya. Kayaknya ini menarik sih. Kita mau tanya sih kayak mana fasilitas. Mungkin dari Universitas Islam Madinah dan Universitas Mungkin Tabuk ada perbedaan nggak ya. Gitu. Mungkin mukafaahnya juga beda kali ya Bang. Beda tuh sama Abu. Kalau dari Tabuk dulu gimana? kita lebih tinggi sedikit. Masya Allah. Kalau Madinah sekarang berapa? 850 real. 850 Kalau di kurs riyal. berarti sekitar Kurang lebih 3 juta lebih. 3,2 juta, 3,3 juta. 840 riyal. Dulu kita 925 riyal. Sedikit saja. Tapi sudah lumayan kalau dirupiahkan 100 riyal ya. Ditambah. tapi karena Covid turun. COVID sudah disamakan semuanya. Jadi ya itulah. Ya intinya dari Mukafah itu mudah-mudahan bisa membantu segala pengurusan tentang perkuliahannya gitu ya, membantu untuk fasilitas kuliah ya, selagi digunakannya dengan yang baik. Nah, kalau misalnya kita pengen tanya lagi nih. Kalau tadi kita udah lihat nih sisi dalamnya dari kita belajar dan sudah tahu banyak tentang metode atau kurikulum yang diajarkan oleh dosen-dosen yang ada di sana. Nah, kita pengen tahu juga nih dari segi fasilitas, kemudian ada nggak sih suka dukanya selama belajar di sana? Apakah mungkin selama di sana, di saat waktu masuk musim liburan nih nggak bisa pulang ke Aceh, jadi harus stay di mes mungkin ada sedikit cerita menarik yang bisa diceritain sama kita di sini. Yang kita dikasih tiket, masya Allah ya, Bu ya. Masya Allah. Jadi tiket gratis ya? Gratis setiap tahunnya. Kalau bayar itu luar biasa loh. Iya. 11-an juta. Kayaknya kita udah bisa urus visa dari sekarang nih. Kayaknya sekarang ya. Beasiswa per orang itu sampai mereka selesai 4 tahun atau 5 tahun itu hampir 1 M. Per orang. Itu per orang ya? Per orang itu udah termasuk biaya tinggal, biaya asrama, makan, jajan, tiket pesawat, kesehatan semua. Kesehatan di cover juga Iya, ya? di cover di rumah sakit kampus yang pelayanannya masya Allah, yang apa fasilitasnya masya Allah. Masya Allah. Full lengkap Masya ya. Allah. Lengkap. Kalau dari makanannya sendiri juga sama ya? Makanannya memang lumayan mewah, tapi yang namanya lidah Aceh atau lidah Iya, Indonesia benar. pasti Beda, pengen bakal beda. pengen nasi Perlu padang, sambal yang ya. pedas-pedas, butuh sambal di situ ya. Pasti teringat juga yang namanya kuah peliu. Kuah peliu. Kalau Itu nonton pasti. nggak Kuah tahu belangong. Itu Ya. pasti, itu pasti. Apalagi kayak yang di depan kita nih. Waduh. Ini kayaknya agak sulit untuk dapat di Madinah ya. Masya Karena Allah. cuma ada di Banda Aceh. Masya Allah. Nah, ini ada Nyonyo Taiti darinya Nyonyo ya. Betul. Nah, ini teman ceria di mana aja. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain varian dari berbagai rasa dari Taiti Nyonyo, udah bisa langsung ke lokasi, beralamat di Jalan Lampenerut ya. Ini ada banyak varian rasa dari Taitinya, ada yang original, kemudian ada yang Green tea. green tea, ada coklat dan ada strawberry. Insyaallah nanti bakal kita cicipin di akhir podcast Kalau kita musim ya. panas di Madinah 50 derajat, masya Allah. Masya Allah. Ini kalau musim panas laku keras ya. Keras nih. Tapi yang lucunya nggak ada yang orang jualan di pinggir jalanan Tenang. gitu ya. Karena saking panasnya. Kita kesana Kita kesana langsung bawa ini ya. Ana pernah berpikir tuh jualan mijon di pinggir jalan. Ya Allah. Tapi nggak ada ya, tapi Tapi nggak nggak ada. ada. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak Nggak boleh. nggak boleh. Gak apa-apa, harus buka relasi sama kita Iya, berarti betul. di sini. Ya, biar kita juga jalan bisnisnya di sini. Masya Allah. Ini menarik sekali pembahasan kita di hari ini. Terakhir mungkin dari Noval ada yang mau disampaikan? Terakhir kayaknya motivasi ya, mungkin motivasi banyak yang pengen daftar, mahasiswa Indonesia yang pengen daftar ke Arab ya, atau ke Madinah ya. Madinah atau ke Tabuk. Gimana sih motivasinya biar
niatnya bener gitu ya, niatnya bener mau kesana mau belajar gitu. Kira-kira gimana? Mungkin dari Suja aja dulu. Yang pertama itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Itu yang paling penting. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Jadi itu memang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dan salat di Masjid Nabawi pahalanya seribu kali lipat lebih banyak. Kita bisa ziarah ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Dan memang tempat kita tinggal sama Masjid Nabawi itu cuma 7 kilo. Paling kalau naik mobil 10 menit. Insyaallah sampai 10 menit. Iya, 10 menit nyampe ya. Ya, kenikmatan orang-orang yang kuliah di Madinah itu ya, terkhususnya afwan ya Bu Asfer ya. Kenikmatan. Jauh sekali. Makanya orang-orang berlomba ke Madinah gitu. Memang kehidupan di Madinah tenang sekali. Kita bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi kalau kita mau. 5 waktu kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Kenikmatan apa lagi yang ada? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya itu yang harus kita camkan. Nasihat buat anak pribadi juga nih. Semoga kita nggak kufur nikmat gitu. Kita bersyukur atas nikmat ini. Kita bisa pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa kuliah di sana. Apakah kita memanfaatkannya dengan baik atau enggak? Itu yang paling penting. Kita Masjid Nabawi ini, kita bisa umrah, kita bisa haji. Itu nikmat apa lagi bang? Kalau bukan itu, umrah, haji, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Ikut kajian di sana bisa setiap hari ya. Setiap hari bisa sholat di sana bang kita. Bahkan ada bis gratis kalau sore itu. Semenarik itu dan sepengen itu kita pengen gitu belajar dan hidup tinggal di sana ya. Betul. Kalau di Tabuk sendiri sama nggak kayak Madinah? Itu mungkin kalau umroh dan haji mungkin agak sedikit berbeda. Kita perlu juhud dulu untuk bisa sampai ke Madinah. Karena masafahnya sangat jauh, 9 jam ya. 9 jam. Tapi memang kita berkesan, ada kesannya ketika mungkin bagaimana Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah itu mentadaburi suatu ketika pada saat itu ghubar, akhi. Ya, ghubar itu angin, kabut, padang pasir gitu, padang pasir. Badai padang pasir. Badai padang pasir. Ana menuju Maksaf dengan sepeda. Karena Maksaf agak jauh dikit daripada Sakan Tulab. Dia Sakan dakatir, para dokter dan profesor. Jalanlah. Kan itu Masya Allah banyak debu ya. Ana pakai udah kayak Masya Allah sorban udah kayak mau jihad bener. Tas di belakang, duit di ini yang penting ini harus banyak beli nih karena lagi musim gubar gitu kan. Karena udah nggak ada stok lagi gitu kan. Pengen ngemie nggak bisa gitu kan karena nasi memang kalau di Tabuk ini beda dengan Madinah. Kalau Madinah itu kan subsidi ya. Subsidi. Makannya subsidi kita. Subsidi. Tapi kalau Tabuk itu memang sudah dipersiapkan makanannya. Pagi itu sandwich, siang itu nasi, atau sore mungkin bisa jadi kayak roti besar itu apa namanya? Tamis. Ya tamis. Khubz tamis di apa? Pakai juban? Ya, pakai juban ya. Juban itu keju. Keju. Itu biasanya. Jadi tinggal jajan aja. Makanya dulu anak tuh kurus. Karena memang anak terus lari kan. Anak jujur ya, anak dulu kurus Masya Allah. Ya, jadi dulu kurus karena makannya memang teratur dan kadang-kadang memang tidak makan. Dan lebih sering lari dan naik sepedaan sama teman-teman. Ini larinya nggak lari dari kenyataan ya? Alhamdulillah. Berat kayaknya. Berat kalau lari dari kenyataan gitu. Mungkin kan. ini perihal para jomblo Abu. Insya Allah. Tapi kalau kita lari daripada apa? Nggak tahu ya. Jadi memang Masya Allah terfikir bagaimana dulu Nabi SAW ya, jauh masafahnya perang Tabuk. Masya Allah dengan cuaca seperti itu ya bisa jadi semakin semangat kayu mengkaji sirah Nabawi zaman Nabi. Tadabbur ya. Ya Allah, perih banget mata. Alhamdulillah ada kacamata ini kan. Ini kan hitam sendiri ya, fotokromik ya. Gitu ya Allah. Bayangkan dulu Nabi pakai onta, Bang. Masya Allah. Kadang-kadang kalau musim panas kali, musim dingin kali dengan pakaian ihram, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Motivasinya dan Tabuk itu dingin banget. Tabuk itu dingin banget, bisa jadi sampai 0 derajat Celcius dan itu membuat kita lapar. Kalau musim dingin Anda dengarkan memang di sana ada saljunya, Bang. Oh iya. Ada salju di musim dingin. Nah, di sebuah gunung di sana. Masya Allah, ini menarik juga nih ya. Kalau mau kuliah rasa ada saljunya. Cuman kemarin kita nggak terkejar gara-gara kita tuh lagi UTS. Oh iya, biasa pada musim dingin itu pas lagi UTS ya. Ujian ya. Ada ujian. Jadi teman-teman yang punya mobil
ngestar itu Langsung gas. langsung gas itu, belajar di mobil yang penting dapat salju gitu kan. Jarang-jarang ada di salju gitu. Iya, Masya Allah. Jadi Salah satu Masya momen Allah. yang ditunggu-tunggu juga nih. Rasa-rasa Eropa kayaknya. Rasa-rasa Eropa. Tadi kan Abu Asfer bahas makanan ya. Kalau di Madinah tuh pagi itu kita ada roti, ada gandum, ada telur, ada susu, jus, air putih, itu pagi. Itu cuman 1 real. 1 real itu 4.000 rupiah. Yang kalau di All you luar can itu eat, berkali bisa lipat makan ya. semua. 3.800 real. Udah ada susu, jus, telur, roti sama gandum. Ada madu lagi, madu pack itu. Aduh, sekecil. Makan siangnya, Bang. Kita bisa makan daging kambing, ayam. Ayam tuh satu dibelah 4, Bang. Masya Allah. Nikmat banget ya. Wahid nisfur rubu'. Ya, Rubu'. Gitu dibelah 4 gitu. Itu cuma 2 real, Bang. Nasi biryani, pokoknya setiap makan itu ada buah, ada jus. Kita berarti mengeluarkan 1 rial. Iya, kalau makan siang 2 real, kalau makan malam di 2 luar real. 12 real ya. 15 bahkan. 15. Lebih Ya apalagi ya. Madinah ya. Iya. 12 real mungkin di Tabuk. Madinah kota 15 real. 15 real. Jadi subsidi dari Subsidi dari kampus. Masya Allah. Masya Allah, semangat sekali ya. Jadi ya teman-teman intinya harus semangat dari sekarang, persiapkan berkas, buka link YouTube gitu, cari di YouTube gimana cara mendaftar Universitas Islam Madinah gitu, berkas ini diperlukan apa. Nah, jadi semangat, yang kemudian doa jangan lupa. Benar. Masya Allah. Ini motivasinya jangan karena makanan doang nih. Iya, itu inti. Ini Karena harus belajarnya, Belajar ilmunya. ilmunya. Makanannya. karena dengar makanan banyak tadi jadi motivasinya karena Kan makanan. nih. Madinah Mekah ini mata air ilmu agama. Mata air, jadi kan kita ambil dari mata air lebih pure gitu. Lebih pure, belum terkontaminasi sama ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Subhanallah. Nah, jadi buat teman-teman nih yang sekiranya sudah dihadapkan dengan 2 fakultas yang hari ini mungkin agak bingung ya mau milih Tabuk yang dapat musim saljunya atau di Madinahnya yang memang fasilitasnya Fasilitasnya luar ini biasa. udah all you can eat. Nah, jadi Masjid Nabawi intinya ya. iya, Masjid Nabawi. Nah, jadi teman-teman kalau misal memang pengen tanya lebih dengan Suja bagaimana kriteria pembelajaran dan kurikulum yang ada di Madinah, nanti bisa langsung DM ke Instagramnya Suja, atau mungkin nanti pengen ke Tabuk ya, itu nanti bisa langsung tag Instagramnya Abu Asfer. Nanti kita akan tag Instagramnya juga ya. Masya Allah, jazakallah khairan untuk informasinya nih Abu Asfer dan juga Suja sudah berbagi waktu bersama kami Wa dan jazakumullahu khairan. sudah berbagi informasi banyak tentang bagaimana dan keseruan belajar selama di sana, karena memang di sana terbuka secara global ya, Global, artinya umum. semua negara bisa Iya, bisa diterima gitu ya. Masya Allah. Berarti gimana nih? Sudah siap untuk jadi mahasiswa? Masya Allah. Kayaknya kita lanjut kayaknya ke sana. Kayaknya kita lanjut ya. Mungkin perbanyak doa. Karena doa adalah suatu ibadah. Dan jangan lupa husnudzon kepada Allah. Iya. Dan kalau memang kita nggak sempat, mungkin ada saudara kita, adik-adik kita, benar. Kelak mungkin nanti insya Allah anak keturunan kita. Memang masya Allah kehidupan di sana itu. Dan di sana ya penting ya, satu lagi ya Afwan ya, di sana pintu maksiat itu kecil, Bang. Benar. Kalau kita kuliah di Eropa, di Jakarta, itu pintu maksiat terbuka lebar, Bang. Betul. Di sana itu masya Allah kita terjaga gitu, terjaga. lingkungan itu terjaga. Terjaga sekali. Kita untuk cari-cari hal-hal yang dilarang itu susah gitu di sana, hampir nggak ada. Itu yang penting, itu yang paling penting bagi pemuda saat ini. Karena memang fakultas ikhwan, akhwat itu berbeda. Berbeda. Kita nggak pernah. Wallahi, ana kurang lebih 3 tahun di sana, ana belum pernah kenal satu akhwat pun dari Arab Saudi. Memang nggak ada link gitu. Terjaga segitu terjaganya, wallahi. Iya. Jadi memang keseharian kita memang disibukkan untuk kita belajar, ke masjid, ya. Masjid, olahraga, dan lain-lain. Karena akhwat pun harus ada mahramnya juga. Harus ada Benar, mahram. betul. Iya, nggak bisa dia kuliah asal-asal ke sana. Dia harus ada mahramnya, harus ada penjaganya gitu, pamannya atau siapa. Itu syarat yang utama. Syarat yang utama. Jadi buat teman-teman juga nih mungkin ada yang pihak akhwat yang juga pengen tertarik, nah juga harus diperhatikan juga nih bahwasanya kalau untuk ke sana jangan lupa mahramnya ya. Karena nggak sembarangan kalau misalnya kita di sana justru akan jadi beban juga ya, akan jadi dosa juga kalau misalnya safar tanpa ada mahram. Masya Allah, ini sudah cukup jelas nasihat dan juga masukan dari 2 narasumber kita yang masya Allah hari ini sudah hadir bersama kita di sini. Jazakumullah khairan untuk narasumber yang juga sudah hadir bersama kami di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi mungkin
podcastnya bisa jadi nanti di Madinah atau di Tabuk. Amin. Kita tunggu ya kru Muhammad Sunnah di sana. Insya Allah salah satu kru Sunnah Muhammad ada di sana. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk atensinya yang sudah menonton kita di YouTube channel Sunnah Muhammad. Jangan lupa untuk terus like, comment, share, dibagikan ke semua teman-temannya yang pengen kuliah di Madinah dan juga di Tabuk. Jangan lupa untuk nonton YouTube channel kita dan juga di Instagram di @sunnahmuhammad. Ana Iqbal dan juga Noval, kita pamit undur dan sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Kami berdua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.